Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, apakah di antara sobat ada yang sedang tertimpa musibah, kendaraannya hilang di lokasi parkiran berbayar? Atau apakah sobat sedang galau sebab di karcis parkir yang sobat pegang tertera dengan jelas kalimat yang kurang lebih isinya adalah pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, atau bisa juga kendaraan yang hilang adalah tanggung jawab pemilik pribadi kendaraan. Aduh. Sobat, pusingnya jangan lama-lama. Hukum sudah menyediakan solusi untuk melindungi kerugian yang sobat derita. Saya punya cerita hukum tentang ini. Begini ceritanya. Pada suatu hari, beberapa belas tahun yang lalu, di bilangan Jakarta Selatan, ada seorang pria yang memarkir kendaraannya berupa sepeda motor di suatu kawasan komplek pertokoan. Sepeda motornya tergolong sepeda motor yang tidak murah loh pada zamannya. Harganya sekitar 20 jutaan rupiah. Sang pria memasuki komplek pertokoan tersebut saat hari terbilang masih sangat pagi. Ketika hari telah beranjak senja, saat bermaksud meninggalkan komplek pertokoan tersebut, sang pria terperanjak, panik. Motornya telah raib. Kontan dong. Sang pria lantas menuntut pertanggungjawaban dari pengelola parkir yang ada di lokasi parkir. Bagaimana ceritanya motor bisa keluar begitu saja dari lokasi parkir, sementara karcis dan STNK sepeda motor itu masih berada di tangan dia? Pengelola parkir di lokasi kejadian ya maksimal cuman bisa bantu membuatkan secarik surat tanda bukti lapor kehilangan. Tapi follow up-nya, meskipun nasi sudah jadi bubur, namun semangat sang pria tidak lantas luntur. Ia berjuang ke sana kemari menuntut pertanggungjawaban dari pengelola parkir. Ia bahkan secara resmi bersurat ke kantor pusat perusahaan pengelola parkir tersebut. Namun jawaban yang sang pria dapatkan tidak lain tidak bukan adalah pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan. Pengelola parkir beralasan, katanya ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur yang melindungi mereka. Yang pada intinya peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab sendiri bila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan yang diparkirnya. Singkat cerita, perjuangan sang pria menuntut keadilan akhirnya sampai ke meja hijau. Proses persidangan yang ia lalui tidak singkat. Ia dengan sabar menjalani perkaranya mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Sobat, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Perjuangannya akhirnya berbuah manis. Ia menang di semua tingkat pengadilan. Pengelola parkir akhirnya
diputus harus mengganti kerugian beliau. Pengadilan bahkan memutuskan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dipakai pengelola parkir sebagai alasan untuk berkelit, sebagai alasan untuk mencantumkan klausula baku di dalam karcis parkirnya, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah undang-undang yang didedikasikan untuk melindungi hak sobat hukum semuanya sebagai konsumen. Di dalam undang-undang ini terdapat suatu pasal, yaitu pasal 18, yang melarang dengan tegas pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada produk atau barang dan jasa mereka. Klausula baku itu misalnya menyatakan pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap resiko-resiko tertentu. Resiko ditanggung penumpang deh misalnya, ya. Ada lagi misalnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu klausula baku. Ya. Jadi kalau ketemu klausula yang begitu, ada barang rusak, rusaknya baru ketahuan sampai di rumah, balikin. Ya, jangan ragu. Apalagi misalnya syarat dan ketentuan berlaku. Waduh, ini kadang-kadang syarat dan ketentuannya yang mana juga nggak jelas. Ditaruh di mana, bisa dibaca di mana, nggak kelihatan. Yang mana sih sebenarnya yang menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku? Itu adalah contoh klausula baku. Dan masih banyak lagi contoh klausula baku lainnya. So, hikmahnya apa nih buat sobat hukum Indonesia? Yang pertama tentu saja adalah sudah, jangan galau lagi bila di karcis parkir sobat masih tertera klausula baku seperti yang kami sampaikan tadi. Jangan ragu-ragu untuk menuntut hak sobat hukum hanya gara-gara terdapat klausula baku yang demikian. Kita harus mencontoh semangat sang pria pejuang yang saya ceritakan tadi. Mau ada kek, mau nggak ada kek klausula baku itu di karcis parkir, hukumnya sudah jelas. Pengelola parkir wajib tanggung jawab bila terdapat kendaraan yang hilang di lokasi parkiran. Mahkamah Agung telah menegaskan kaidah hukumnya, menegaskan aturannya, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan. Tahu dong sifat dari penitipan itu seperti apa? Yang namanya barang dititip, ya barang yang diberikan di awal harus tetap sama dengan barang yang diambil nantinya. Apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, apalagi hilang. Yang kedua, sobat hukum, jaga karcismu dengan segenap jiwa. Jangan tinggalkan di dalam mobil, jangan taruh di bawah jok motor, karena hukumnya memang sudah jelas. Kendaraan hilang, pengelola parkir wajib mengganti. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan kendaraanmu pernah parkir di areal yang mereka kelola karena karcisnya hilang, ceritanya akan berbeda. Sobat hukum Indonesia, bila ingin mengetahui nomor putusan kasus hukum yang kami ceritakan, silahkan lihat di kolom deskripsi. Nantikan cerita-cerita hukum selanjutnya yang tidak kalah menarik dan seru dari kami. Tonton terus channel ini, cerita hukum, edukasi hukum, cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
hormat.